kok sepi gitu. Monggo, mungkin Pak Sufiani bisa share. Kenapa ini? Ada fenomena apa ya? Sesungguhnya yang ditangkap oleh masyarakat Jawa Timur, informasi bahwa tanggal 27 November nanti akan ada perhelatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur itu sudah didengar, sudah diketahui itu sebanyak 75% ya. Udah sangat besar menurut saya. Lalu yang nanti akan siap hadir itu sudah 69. Jadi kalau pemilu legislatif yang lalu kira-kira di Jawa Timur itu yang hadir 82%, sekarang masih ada waktu 4 bulan tapi sudah 69%. Saya kira antusiasnya sangat tinggi untuk tingkat hadir. Yang sepi itu sesungguhnya karena bakal pasangan calon itu yang belum banyak didapatkan informasinya oleh publik. Hanya yang didapatkan itu petahana. Nah, yang lain belum. Nah, inilah yang kemudian mengakibatkan pilihan masyarakat itu tingkat kepastiannya masih sangat rendah. Walaupun yang hadir itu nanti yang sekarang sudah siap hadir itu 69%, tetapi tingkat kepastian yang sekarang sudah memilih apa itu baru pasti nggak akan berubah di akhir itu 30%. Sementara 59 nanti ya akan ada potensi berubah. Nah, kenapa? Karena memang kandidasi yang dihadirkan oleh partai politik belum ada kan. Syarat untuk mengajukan pasangan calon itu kan bisa melalui jalur perseorangan, bisa melalui partai politik atau gabungan partai politik. Hanya saja calon yang seharusnya dilahirkan melalui calon perseorangan sekarang tiketnya sudah ditutup. Karena sudah dilakukan proses oleh KPU di bulan April sampai bulan Juni. Nah, saat itu tidak ada yang mendaftar. Nah, karena itu tidak bisa lagi calon perseorangan. Tinggal kita berharap dari calon yang diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik. Nah, sekarang dari yang kita dapatkan, kita simak dari pemberitaan, dari publikasi itu kira-kira masih ada 3 partai politik. Tadi kan partainya Mas Fauzan ya. Dari PKB kalau dilihat hasil kursi di pemilu yang lalu itu bisa mengusung sendiri karena sudah melebihi 122. Jadi bisa sudah melebihi 22 kursi. Jadi bisa ngusung sendiri. Hanya saja ada juga partai politik misalnya PDIP yang kalau kita lihat catatan di KPU itu ada 21 kursi, tentu belum cukup. Nah, tapi masih ada Partai Nasdem yang kursinya juga sangat besar ya. Itu kira-kira kalau gabungan masih cukup. Nah, tinggal sekarang kita berharap sebenarnya dari partai politik kira-kira pasangan siapa yang akan didorong kembali agar ikut berkontestasi. Karena begini, masyarakat Jawa Timur setelah kita dalami betul dari hasil riset itu, orang yang berharap calon tunggal itu hanya 13%. Sementara yang berharap calon di Pilgub nanti ada 2 pasang itu 50,3%. Yang berharap ada 3 pasang itu sebesar 24%. Nah, itu artinya masyarakat Jawa Timur tidak menginginkan ada calon tunggal. Ya, calon tunggal. Jadi calon tunggal itu artinya calon yang bergambar nanti dalam surat suaranya dengan kotak yang tidak bergambar. Nah, itu tidak diinginkan oleh masyarakat Jawa Timur sebesar 53 pengen ada 2 pasang. Kenapa? Karena masyarakat Jawa Timur saya lihat referensi politiknya sudah cukup kuat ya, karena pengen ada proses kompetisi, yang kedua ada proses demokratisasi di tingkat lokal, lalu bisa mengerti siapa kandidat yang diyakini visi misi dan komitmennya terhadap demokrasi dan terhadap kepentingan masyarakat Jawa Timur itu bisa dirasakan. Nah, itu kira-kira orang masyarakat Jawa Timur pengen mendapatkan itu. Betul, nggak mungkin bertanding dengan sendirian tuh kan. Bukan pertandingan kalau cuma pemain Jerman satu gitu. Baik, untuk itu saya coba bergabung dengan Pak Fauzan dulu sebentar, karena PKB juga merupakan partai yang dominan dalam perolehan suara pada pemilu legislatif yang lalu. Mungkin Pak Fauzan bisa memberikan update. Pak Fauzan, mau nggak Pak Fauzan? Bagaimana? Katakanlah kalau situasi Pilgub Jatim ini dianggap sepi, bagaimana situasi dan respon dari PKB supaya lebih hangat dan lebih semarak? Mau nggak Pak Fauzan? Ya, terima kasih. Temuan dari Pak Sufi bahwa 13% saja yang hanya menginginkan calon tunggal itu tentu saja akan menjadi cambuk bagi kita untuk
memenangkan calon yang kita usung. Itu kan sebetulnya secara logika bisa ditarik garis kesimpulan bahwa yang tidak menghendaki calon yang sudah muncul itu sisa dari 13% tadi. Itu sebetulnya kan begitu matematikanya. Tetapi apakah demikian? Tentu saja berikan waktu kepada kami PKB untuk merumuskan formula terbaik sampai dengan pada saatnya nanti akan diumumkan oleh partai siapa pasangan calon yang akan diberangkatkan oleh PKB menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur. Tapi apakah kalimat ini menandakan bahwa PKB sebenarnya sudah mengantongi nama-nama yang berpotensi untuk ditampilkan, Pak Fauzan? Seperti yang sudah sering saya sampaikan, yang pasti PKB akan mengusung Kiai Haji Marsudi Mustamar. Nah, nanti akan sambil kita diskusikan dengan teman-teman dari partai politik koalisi, dalam hal ini dari PDI Perjuangan, kemudian juga ada dari Partai Nasdem, termasuk juga tidak menutup kemungkinan akan kita sodorkan kepada teman-teman yang hari ini notabene sudah mempunyai calon tapi masih galau. Jadi bocorannya sesungguhnya beberapa partai politik yang sudah mengusung nama itu sebetulnya masih nunggu kita juga. Calon yang kita siapa itu juga masih sangat mungkin akan berbaruan. Masih diskusi. Jadi sampai dengan kita calon yang sedang ditimak digodok oleh PKB adalah beliaunya Kiai Haji Marsudi Mustamar. Iya, siap. Baik, kalau gitu saya coba pindah ke Pak Dedi dulu. Sebagai tim Bapilunya Partai Demokrat tentu saja juga bisa memberikan suaranya. Mungkin Pak Dedi, monggo Pak Dedi, saya juga ingin tahu seperti apa situasi di internal Demokrat terhadap proses Pilkada Gubernur Jawa Timur. Pak Dedi, monggo. Jadi terima kasih. Tadi sempat mendengar sampaikan oleh senior dan kanda kita Sulfian dari hasil risetnya yang ada di Jawa Timur, dan tadi juga sahabat saya Fauzan Fuadi juga sedang berikhtiar bersama timnya merumuskan beberapa calon di internal Partai Demokrat beserta koalisi yang sudah terbentuk hari ini, yang sudah resmi mendukung Kofifa dan Mas Emil Dardak, ya. Terus bahasanya Bu Kofifa siap siaga dan siap ikhtiar. Hari ini sedang merumuskan beberapa program-program lanjutan tentang pembangunan Jawa Timur ke depan, Jawa Timur periode kedua. Karena banyak areal-areal kemudian target pada periode pertama mungkin tidak memenuhi target walaupun sudah sesuai dengan ekspektasi awal. Jadi hari ini komunikasi lintas parpol yang juga deklarasi Bu Kofifa dan Mas Emil intens, sangat intens, bahkan tidak hanya yang sudah mendukung dengan Bu Kofifa, yang belum mendukung pun komunikasi berlangsung baik dengan PDIP, dengan Said, ya, Mas Emil komunikasinya cukup intens karena pilkada kali ini kan pilkada yang berbarengan, sehingga pakemnya itu tentu tidak pakem saklek, bahasa kami tidak pakem saklek, karena Jawa Timur yang begitu luas ini tentu tidak hanya bisa dibangun satu golongan, dua golongan, ini harus bersama-sama agar kemudian mimpi dan Bu Kofifa Jawa Timur menjadi penopang utama IKN ke depannya terwujud. Ini begitu. Kita lihat perkembangan pilkada ini hampir sama ya, tidak hanya di Jawa Timur, tidak hanya di provinsi dan kabupaten kota itu, tapi hampir semua fenomena hampir sama. Pertama yang saya soroti soal proses pencalonan dari partai politik yang diusung oleh partai politik pasangan calon itu kenapa dinamikanya tinggi? Karena tidak hanya melibatkan aspek politik lokal semata. Betul. Jadi pilkada kabupaten di Jawa Timur, pilkada gubernur di Jawa Timur, tidak murni ini inisiatif dan keinginan orang-orang yang ada di Jawa Timur. Kenapa? Karena untuk mengajukan pasangan calon itu mesti harus dapat surat rekomendasi dari partai politik di tingkat pusat. Apakah itu
partai yang yang memang sudah bisa mengusung sendiri atau tidak bisa mengusung sendiri. Yang kedua, peta kursi atau peta kekuatan di parlemen itu tidak ada yang dominan. Saya sebut misalnya di beberapa kabupaten itu nggak ada pemenang pemilu, nggak ada yang bisa nyalonkan sendiri. Rata-rata misalnya syarat minimal 6 itu di sebuah kota. Nah, rata-rata partai pemenang pemilunya sama partai yang lain itu rata-rata di angka 3 dan 4 kursi. Tipis. Jadi tidak bisa ada yang dominan. Itu satu yang kita lihat soal pencalonan. Di samping politik pemilu ini melibatkan politik lokal sekaligus politik nasional karena izinnya tetap rekomendasi dari pusat. Nah, pusat bisa saja memonopoli itu ya. Yang kedua, karena izinnya di pusat sendiri itu punya peta politik yang bisa jadi berbeda. Misalnya soal koalisi yang sudah terbangun di Pilpres yang baru selesai, itu bisa jadi juga menjadi kendala. Karena kalau tidak bersama Pilpres, ya nanti pakai komitmen-komitmen yang besar nggak bisa terselesaikan. Misalnya, ini karena Pak Presiden terpilih, Pak Wakil Presiden itu kan baru dilantik nanti di bulan Oktober, tanggal 20 ya. Sementara pilkada ini harus dilakukan pendaftaran itu nanti di tanggal 27 sampai 29 Agustus. Nah, otomatis kan harus juga apa yang dilakukan tingkat politik di lokal itu harus juga mempertimbangkan atau mengkomunikasikan dengan tim koalisi yang ada di pusat. Baik. Jadi itu pelibatan. Siap. Nanti coba kita dalami sekarang. Coba jadi itulah yang kemudian bisa agak lama ini proses. Mudah-mudahan situasi yang adem ini bisa semakin terasa hangatnya dengan munculnya sosok-sosok lain yang tidak hanya itu-itu saja. Sebentar, kita coba simak dulu. Kita sebenarnya ingin menghadirkan Pak Said Abdullah, Ketua DPD PD Perjuangan Jawa Timur. Tapi karena beliau juga punya agenda yang cukup padat, kita simak dulu. Apa kata Pak Said Abdullah sebagai Ketua DPD PD Perjuangan Jawa Timur tentang Pilgub Jatim 2024? Kalau kami itu sebenarnya karena pilkada ini ritual 5 tahunan bagi semua partai politik, maka sesungguhnya tidak ada istilah saknyak sakdek, sosoknya siapa. Kami jauh-jauh hari sudah mempersiapkan. Calon di kami banyak tentu. Ada Mbak Risma yang prioritas. Kalau perangkingan itu kira-kira Mbak Risma. Kemudian ada Azwar Anas. Ada yang ketiga Mas Kanang. Tiga-tiganya itu senior di partai. Dan insya Allah tiga-tiganya kita akan serahkan kepada Ibu Ketua Umum. Satu. Yang kedua, karena kami harus berpartner, tidak bisa sendiri, maka kami perlu mengajak kawan Partai Kebangkitan Bangsa, kami perlu mengajak Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera. Semua itu akan kami ajak bareng untuk duduk bersama. Insya Allah minggu depan saya janjian sama Gus Halim untuk duduk bersama bagaimana potret Jawa Timur dalam pilkada yang akan datang. Karena saya juga sebagai warga Jawa Timur, akal kultural Jawa Timur itu tidak akan hilang. Oleh karenanya kalau kami dengan PKB, artinya belah semangka itu akan pas. Apakah PKB orang pertama atau kami orang pertama, kan tinggal kami berdua bersama PKB bicara, kemudian kami datang ke Nasdem, kemudian pada saat yang sama juga datang ke Partai Keadilan Sejahtera. Ketiga partai itulah yang kemudian bersama-sama untuk berkompetisi di Jawa Timur. Kenapa kami harus menyampaikan ini? Karena kami yakin bahwa calon-calon yang saya sebutkan tadi, selain nanti PKB juga ada Kiai Marzuki, tokoh besar Nahdlatul Ulama, insya Allah menurut saya kita akan menang. Karena kalau mau gotong royong, mau bersama, maka tidak ada partai besar, tidak ada partai kecil, tapi itu adalah gawe bersama kita.
Komunikasi intens jalan terus. Dulu kami sempat di Nasdem dengan Kak Jess, tapi Nasdem sekarang ada peralihan kepemimpinan, insya Allah dengan yang baru kami akan komunikasi. Sementara yang beredar nama ya itulah, baik dari PKB maupun dari PD Perjuangan. Wallahu a'lam, kalau minggu depan kami ketemu dengan Gus Salim ada nama baru. Enggak masalah, kan tetap di antara kami saling melengkapi. Kalau PKB orang pertama, kami orang kedua. Kalau kami orang pertama, PKB orang kedua, itu kan saling melengkapi. Insya Allah pasangan ideal menurut kami. Tapi itu belum tentu menurut PKB. Saya ingin belak-belakan saja. Saya tidak ingin menjual kecap. Risma terbaik, tidak. Bahwa Risma ranking pertama, ya. Bahwa nanti bagi PKB, Kiai Marzuki ranking pertama, monggo. Kan begitu kita ini. Kalau dengan pasangan yang saya sebutkan tadi, kok hemat saya, kita akan menang. Walaupun kami sadar, ada 5 partai, sudah ada 6 partai dengan Bu Khofifah, tapi insya Allah lah. Karena kami tidak hanya berangkat pada keyakinan, kami dengan perhitungan, dengan kekuatan partai, dengan kekuatan akar rumputnya, insya Allah kami akan leading. Sehingga momok yang selama ini digembar-gemborkan sedemikian rupa, sedemikian dahsyat bahwa tertinggi, elektabilitasnya tidak ada yang menandingi, ya biasa-biasa sajalah. Kan memang kalau sudah musim durian, semuanya jualan kecap. Dipastikan nggak ada kota kosong. Kecuali mau bikin kotak sendiri silahkan, saya nggak ikut-ikut.